Ada apa Mbak? Ini saya kemarin 2 hari yang lalu kayaknya saya kan kirim video ke Miss Yuni itu loh. Iya Miss ya. Iya Terus? lihat loh Miss. Hmm? Itu gini ceritanya Miss ya. Itu nenek saya Miss. Nenek saya itu tiba-tiba kayak ini Miss. Kayak di video itu kan kemarin semalam kejadian lagi Miss. Iya toh. Itu pas kemarin itu kejadian kayak gitu, aku kan telepon anaknya kayak gitu kok get orang toh, asli kayak hal sepele gitu Miss, tapi aku takut kalau nenek meninggal Miss. Dia itu kayak ada dahak gitu, kayak apa nggak bisa napas gitu loh, misalkan takut Miss. Ya toh semalam lagi kayak gitu malam, ya toh. Aku manggil lah. Batuk dia nggak bisa napas, langsung aku memanggil anaknya di lantai 9 Miss, aku di lantai 11. Ya toh. Itu naik, itu nenek di situ itu kayak udah nggak bergerak Miss. Dia itu lihat, ayo berikan pertolongan gimana kayak sana telepon suamimu, aku bilang gitu Miss, aku yang khawatir gitu loh Miss. Aku takut, aku kancang, tapi dia tuh kok santai, ini kayak tidur enggak, ini kayak mau nggak ada, aku bilang gitu Miss. Maaf atas semua gitu loh Miss. Nah terus aku panik, dia tuh santai kayak nunggu biar nggak dalam hati kayak nunggu nggak ada sim, baru ini dipanggil ini Miss, apa namanya, ambulan Miss. Perasaanku kayak mengatakan seperti itu Miss. Nah terus bahkan kayak nggak bergerak, kayak nggak ada napasnya Miss. Ya tau aku kan histeris toh Miss, aku histeris Miss. Aku 8 tahun jaga dia Miss, aku kayak setan loh Miss. Aku yang jaga dia lumpuh Miss, 8 tahun tak jaga Miss. Aku nangis histeris Miss. Terus kan dipanggil ini, manggil apa namanya, Ambulan. yang datang ambulan sama itu apa namanya Miss, ambulan sama kayaknya 2 itu loh Miss, ambulan sama Polisi. bukan polisi, ambulan sama lupa aku. Paramedis. Paramedis, terus apa lagi tuh, banyak orang Miss kesini. Toh. Terus aku kan histeris toh Miss, kayak kayak nggak selamat, mbahku nggak selamat, tahu gitu Miss. Aku histeris, terus aku telepon suami, telepon ibuku, kan pada nenangin aku toh. Aku shock gitu loh Miss, nenek kayak gini, aku tuh sayang nenek gitu loh. Aku shock. Terus nggak lama kok ada polisi Miss, kaget aku Miss. Ada polisi datang nanya-nanya ke aku. Lah aku shocknya, aku pertanyaanku gini Miss, itu polisi datang itu dipanggil majikan atau gimana Miss? Meninggal. Padahal kan majikan sudah meninggal lah. Belum. Tapi kayaknya udah sulit, selamatnya sulit gitu loh Miss. Ya polisi kan datang biasa interogasi aja nggak ada masalah. Oh gitu. Saya yang saya tanyakan itu polisi itu dipanggil mbok saya apa dia itu datang dari rumah sakit gitu loh Miss? Ada 2 hal. Seperti yang mbaknya kemarin di Borgol itu karena ada anaknya yang manggil. Terus ada satu lagi mbaknya yang cerita sama saya itu karena memang paramedis yang suruh datang. Jadi bukan karena ada yang poking. Karena biasanya kan barengan sama paramedis, polisi sama ambulan. Jadi nggak perlu takut tuh, kamu nggak melakukan, jaga orang tua kan pasti resikonya kayak gitu tuh Mbak. Saya kan pertama jaga orang tua, terus ini 8 tahun loh Miss, aku histeris, anaknya nggak nangis nggak apa Miss, anak mantu nggak ada yang nangis, aku yang histeris Miss. Itu udah pucet, udah ini mereka tuh santai Miss, ayolah pertolongan, aku gitu Miss. Emang ini kan sakit-sakitan Miss, udah ada seminggu Miss, selalu dibawa ke ini dokter biasa itu loh Miss, minum obat gitu loh. Tapi aku kayak ini udah mau sekarat gitu loh, ini kayak udah nggak bisa gitu. Tapi anaknya itu kekeh nggak mau dibawa ke rumah sakit Mas. Bahkan dulu pernah sanksi Miss, sanksi pun aku sendiri yang rawat Miss, nggak dibawa ke rumah sakit Miss, sanksi Miss. Satu hal sama nggak perlu kancong sebenarnya. Kalau ada apa-apa itu harus tenang, karena gampang kancong histeris.
nggak bisa berbuat apa-apa sayang. Karena orang yang kancong dan histeris itu tidak bisa membantu. Makanya apapun itu butuh ketenangan. Nah, kalau Iya, kamu kancong, apalagi satu hal, kita di sini kan bekerja. Orang akan mencurigai kita seolah-olah kita melakukan kesalahan, padahal tidak. Iya, kayaknya gitu, Miss. Iya. Malah Karena kamu bingung ke kancong, bingung getun. Saya paham, kita sebagai orang Indonesia itu gampang kagetan, gampang khawatir. Tapi kamu jangan lupa, lemah anaknya aja nggak ngefek kok sama sing gendemi. Otomatis kan mereka curiga, sama memberikan kecurigaan. Saya tahu Mbak, kita orang Indonesia tuh rasa cintanya melebihi segalanya. Tahu. Tapi jangan lupa, keterikatan itu nggak bisa terus-terusan kamu taruh di hatimu. Kenapa aku bilang keterikatan? Kamu nggak terima kalau nenekmu sakit, kamu bingung mencari pertolongan seolah-olah dengan pertolongan itu bisa sembuh. Tapi memang benar dengan pertolongan pertama itu bisa menyelamatkan. Tapi orang anaknya aja nggak bingung, nggak sama yang bingung. Terus kemarin itu polisinya itu minta KTP saya, Miss. Terus saya itu dicatat nomor saya itu, Miss. Nah, pertanyaan saya, ini saya termasuk kejahatan apa enggak, Miss? Ini? Enggak toh. Kejahatan kan begini toh. Enggak ada. Enggak ada. Rasa takut teman-teman. Makanya jangan histeris. Jangan emosi, jangan kaget, jangan kancong. Kita sebagai pekerja. Karena lihat orang di rumah sakit mati tiap hari itu dokter lagi gendeng lah. Benar nggak? Iya. Tanya dirimu dulu. Nah, kamu kan orang akan berpikir yang aneh Mbak. Wah, kamu sebagai pembantu ngatur-ngatur ngamuk-ngamuk. Aku mau kon piye? Paham nggak maksudku? Saya itu majikan, aku itu mau kon piye? Iya, santai banget, mantunya sama anaknya santai banget, Miss. Dia itu telepon ambulan, ini sepertinya mertua saya ini kayak nggak ada napas gitu. Santai ngomongnya. Aku histeris, Miss. Kayak setak kan Miss aku, Bi. Itu keterikatan, Mbak. Itu keterikatan jiwamu yang meronta-ronta. Paham nggak maksudku? Belum hilang, aku masih shock gitu toh. Kok polisi datang tambah shock aku, Miss. Gugup aku, kaget, Miss. Yang nanda tangan kamu siapa? Seuzon aku, terus seuzon. Ya Allah, kok aku dilaporno sih? Enggak. Kan mereka tahu nenek ini gini loh. Enggak. Karena para medis, ambulan, sama polisi itu satu tempat. Oh gitu. Jadi kalau para medisnya kan pasti nanyain siapa yang jaga, Mang. Otomatis kan mereka harus tahu juga. Iya, kan majikanku bilang gini, kamu nggak usah takut, kan ini karena nenek nggak bisa ngomong, makanya yang tinggal sama dia itu ditanyain, nggak apa-apa, jangan takut gitu. Nggak apa-apa. Dan ingat sekali lagi, sampean harus tenang. Jangan terlalu kancong, jangan terlalu takut, terus kamu nyalain menantunya, anaknya. Sekali lagi itu urusan mereka. Sama sebagai pekerja melakukan tugasmu dan ya sudah, nggak bisa berbuat lebih kita itu. Iya, Miss, ya. Kalau kamu berbuat lebih malah dituduh kamu yang kancong, mereka aja nggak bingung kok. Yang nanda tangan sampean siapa? Yang tanda tangan kayaknya nenek, kayaknya, Miss. Kalau nenek meninggal, kamu cuma punya waktu di Hongkong 14 hari. Berarti kalau nenek meninggal secepatnya cari majikan. Gitu, Miss, ya. Dan ingat, ekspresimu jangan ditunjukin kalau kamu itu lagi ketakutan, lagi bingung. Saya sudah pesan berkali-kali bahwa orang Hongkong itu suka ketenangan gitu loh, malah sama sing heboh, malah dia sing ngeluh. Iya, Miss, bener, Miss. Kayak orang edan, Miss. Iya, jangan heboh duluan. Mereka aja nggak heboh sama yang heboh. Ini yang seharusnya kalian harus tahu bahwa kita ini pekerja. Sama dengan pekerja di rumah sakit. Kalau banyak orang mati apa nggak stres mereka? Apa nggak gila duluan? Bener nggak? Bener nggak? Jadi jangan terlalu memberikan kekhawatiran ke orang lain. Kamu kira mereka nggak nangis? Tapi apa gunanya ditunjukin ke kamu? Ngerti? Mereka kancong, tapi bukan berarti harus ditunjukin ke kamu dong. Ngerti? Mungkin mereka khawatir, tapi kan mereka ada cara sendiri untuk
untuk menenangkan diri mereka. Iya ora? Iya, Miss. Enggak takoki sampean kowe iki sapa kok lebih ngatur majikan kan malah kerjingan awake dhewe. Ngerti? Iya. Boleh tapi jangan over. Boleh bingung tapi jangan over. Itu pas nenek mau diangkat itu Miss kan kayak lah nggak ada, aku histeris Miss. Semua pada liatin aku Miss. Kayak mereka lo anaknya lo biasa aja kok ini kayak gitu mereka, tapi kayak aku nggak peduli Miss. Aku itu kayak iya ngono karo mbahku Miss. Ngerti, tapi itu pelajaran buat orang yang lain. Kenapa saya selalu bilang sikap kalian, sifat kalian saya upload di YouTube sama di Facebook, kan yang lainnya bisa menilai toh Mbak. Oh, lek nenek meninggal ya dia gale kancong. Dia gale bingung dhewe, oh majikan era bingung. Jadi kenapa saya selalu menanamkan ketenangan? Setelah tenang, iya, polisi datang aku shock, aku nggak tahu aku jawabku kayak gimana Miss. Aku shock, aku kayak ketakutan gitu, kayak wong disalah Miss, aku malah kesane. Tak iling-iling mau jawabnya gimana tadi, bener apa enggak, aku ya dibentak-bentak gitu Miss sama polisi nih. Karena sama terlalu kanjong, kan saya selalu bilang apapun masalahnya pribadi kita dulu yang harus tenang. Kalau kamu pribadi tidak tenang, terus siapa yang bisa membantu kamu? Loh, lek jawabmu salah, terus piye? Mereka kan senengannya nyatet. Polisi sini kan hebatnya kan nyatet. Iya ora? Iya. Kayak sampean asal ngomong. Bener nggak? Karena itu saya selalu bilang butuh ketenangan. Butuh energi positif. Jangan berikan aura-aura negatif pada apapun. Karena kalau aura negatif itu memberikan efek yang sangat berat ke kita juga gitu loh. Dan di situ saya selalu bilang bahwa tidak ada siapapun yang bisa membantu kalian kecuali diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian sendiri aja tidak tenang, lah apa saya bisa membantu wong saya jauh di sana. Bener nggak? Dan di setiap kejadian kalian kan saya nggak ada. Saya pinginnya juga online terus sama kalian, tapi kan masalahnya saya manusia biasa, saya butuh istirahat. Ini aja saya sarapan, ngelihat sampean miss call berkali-kali, aku bingung. Aku dari semalam telepon Miss. Aku dulu juga telepon Miss. Aku kemarin dulu pertama itu telepon Miss, itu semua pada nandain suaraku Miss. Semua pada nandain. Semua pada tahu, suami juga tahu Miss. Miss Yuni tuh yang dengerin orang mana-mana, aduh nggak bisa bohong Miss. Yang penting itu sebenarnya hati kita kayak gini. Kamu telepon suamimu malah bingung, malah diomongin no polisi, nggak seolah-olah sampean kena kasus. Jadi kasus itu nggak ada, tapi sampean yang membuat kasus. Bener nggak? Suamiku sama ibuku pada takut semua Miss. Iya. Sana telepon ini sudah telepon belum? Suruh telepon saya malah. Halo. Iya gimana Miss? Suamimu malah nyuruh telepon aku. Iya, suamiku dia lihat terus Miss. Lihat terus. Berarti kan satu hal lagi. Kalau nenekmu yang meninggal, kamu secepatnya nanya sama majikan untuk cari majikan baru. Kalau nenek masih sehat-sehat saja, ya syukur alhamdulillah. Tapi kan kalau kasihan nenek juga kalau udah sakit nafasnya udah nggak kuat gitu, kan dia lebih sakit lagi dibandingkan kita. Satu hal, kamu sebagai pembantu, kamu yang sebagai orang paling dekat sama dia, kalau kamu nggak tenang, terus siapa yang bisa menenangkan mereka? Terus Miss, polisi itu biasa nanya sekali kan, udah gitu nanti ada lagi nggak ya? Udah nggak Miss? Oh, kalau dia baik-baik saja ya nggak masalah, tapi kalau dia meninggal mungkin ditanya sekali lagi. Obatnya lah, apa semuanya gitu loh. Iya. Anaknya cuma satu dah? Anaknya banyak Miss. Cuma yang deket sama aku apa-apa kan aku selalu telepon gitu loh Miss. Langsung naik gitu langsung. Aku video jadi selalu ada bukti Miss. Nanya gimana selalu ada bukti gitu loh. Dan ingat video itu udah kasihkan saya saja, tapi jangan kasihkan orang lain. Karena apa? Pastinya mereka nggak suka. Sama saya tuh saya nggak apa-apa karena kamu aku telepon dia karena aku takut dan pingin tenang gitu aja. Tapi kalau kamu kasihkan orang lain, sebaiknya secepatnya di-delete. Karena satu hal, video ada muka itu salah. Video ada muka itu salah. Jadi kalau kamu for your reference untuk diriku sendiri karena aku takut ada apa-apa, aku kangen nenek lah apapun itu boleh.
Tapi kalau diberikan pada orang lain nggak boleh. Ngerti? Iya, Miss. Ngerti, Miss. Lebih tenang Makasih lagi ya, ya. Miss. Jangan Miss. hau kancong. Sampean sudah tak tandai di sini. Nah, sampean telepon lagi mungkin aku akan telepon balik. Jadi Iya, urusan polisi sekarang katanya di Taiwan tuh, Miss. Aku tiap hari lihat Miss Yuni gitu di YouTube. Di Taiwan sekarang. Betul. Nanti kalau ada mau main itu, Miss ya. Datang aja ke Taiwan. Oh, oke. Makasih, Miss ya. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sorry ya Mbak ya, soalnya lagi sarapan nih, jadi Mbaknya telepon dengan berkali-kali. Saya rasa ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sekali sampai dia tidak berhenti nelpon saya. Dan barusan bangun, cuci muka aja, ganti baju. Jadi muka masih agak-agak capek gitu. Dan satu hal saya selalu bilang dan selalu mengingatkan, dan saya tidak akan pernah capek untuk mengingatkan ini semua. Kenapa? Kalau ada masalah, jangan lebih khawatir daripada majikan. Majikan akan berpikir bahwa kalian itu melakukan kesalahan. Jadi kalau kalian sendiri merasa ketakutan, kancong, terus orang lain bisa berbuat apa coba? Jadi sama sendiri harus lebih tenang Mbak, karena masalah tidak akan selesai kalau kalian ketakutan. Kalau kalian bingung, kalau kalian tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Jadi setiap kali ada masalah, apa sih yang pertama bisa kita lakukan? Adalah tenang. Kita harus tenang duluan. Kalau kamu tidak tenang, bagaimana orang lain bisa tenang? Yang bersama kamu kan nenek sama kamu aja. Menantu, anak, semuanya kan tidak bareng sama kalian. Jadi ketenangan pribadi itu lebih penting daripada semua keadaan. Yang paling penting adalah kita tenang dulu. Ya kalau lihat nenek meninggal mau gimana? Emang kita bisa stop dengan kita menangis, dengan kita marah, dengan kita teriak-teriak? Apakah kita bisa menolong lebih? Tidak. Jadi lepaskan. Pikiran itu dilepaskan. Ya mungkin sudah waktunya. Terus kamu telepon anak-anaknya satu-satu. Loh, kalau kalian gak bisa tenang, otomatis orang akan curiga. Kenapa? Ada apa ini? Kok malah histeris ini karena ada apa? Yang saya pernah ingat ada 2-3 cece yang sudah jaga neneknya belasan tahun dan neneknya meninggal. Ini ada beberapa cerita ya. Itu nangis di depan anaknya majikan dan sangat sakit hati sekali saat si menantu dan anak ini bilang apa? Leh ping wa ya. Leh kung yan je tim kai leh ham. Jadi majikan dengan tega menyerang mental dan mengatakan bahwa kamu itu siapa? Kamu hanya pembantu, ngapain nangis? Kita keluarganya aja tenang aja. Nah, saya tidak ingin ini terjadi lagi pada kalian, khususnya yang jaga nenek, kakek yang sudah tua ataupun dengan apapun. Ya, kita akan merasa kehilangan, tapi jangan terlalu diluapkan. Karena sekali lagi mereka akan merasa risih. Nenek kakek sudah meninggal, kamu akan pergi. Ini hanya mereka yang ada di situ, karena mereka keluarga. Jadi kalau kamu menunjukkan emosimu, laramu, lukamu, kecewamu, ntar kamu sendiri yang akan sakit hati. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka akan bilang, lebing waya. Ya kalau kalian hubungannya baik dengan anak-anak majikan sih nggak ada masalah. Masih bisa dijeng lagi, diambil lagi. Tapi kalau majikannya cuek bebek, terus kamunya terpancing dan terbawa emosi, ya jangan sampai itu terjadi pada kita. Karena saya tidak ingin kalian kecewa kayak gini. Banyak kecewa banget. Wah, kenapa anaknya sendiri, menantunya sendiri nggak peduli padahal dia sakit, sudah nggak bisa nafas. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit atau apapun itu alasannya. Dan kalian akan menjerit-jerit histeris. Dan mengagetkan suasananya dan keadaannya. Jadi buat babanya yang jaga orang tua lebih waspada, lebih hati-hati karena sekarang Hong Kong sudah mulai ramai lagi di luar sana dan kayaknya kita sudah bisa hidup dengan virus COVID. Jadi kita hidup berdampingan dengan COVID. Lebih berhati-hati yang jaga orang tua khususnya yang nggak suntik. Jadi menjadikan imun kita lebih sehat lagi, pikiran positif harus ada, jangan berpikiran negatif terus. Jadi kalau pikirannya negatif terus ntar jadinya penyakit hati dan akhirnya sesat hati.
sesat pikir, bukan sesat hati, sesat pikir. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya selalu menghimbau sabar, tenang, dan mencoba memberikan kekuatan pada diri sendiri. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.